Anda kembali bersama kami pemirsa untuk membatasi mobilisasi masyarakat ke kota Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Sejumlah kebijakan digagas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya mengurangi kemacetan dan memaksa masyarakat menggunakan transportasi publik. Salah satu kebijakannya yakni jalan berbayar atau Electronic Road Pricing ERP. Rencananya ERP akan diterapkan tahun lalu, namun lantaran pandemi COVID-19 anggaran proyek tersebut mengalami refocusing. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Apakah ERP dapat terrealisasi? Lalu apakah transportasi ibu kota sudah nyaman dan aman terlebih di tengah pandemi COVID-19? Kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah terhubung bersama kami Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Haria S. Dillon. Mas Haria, selamat siang. Selamat siang, Bang Irsal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami juga sudah mencoba menghubungi Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ, Ibu Polana Pramesti, dan juga Kadisub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, tapi belum ada jawaban dari keduanya. Kita bicara soal ERP, Mas Haria. Pencanangan ERP ini kita sudah tahu bertahun-tahun lalu sempat juga menjalani uji coba, terus kemudian rencananya juga diberlakukan 2020, namun tertunda karena pandemi, sempat juga sudah lelang dan lain-lain. BPTJ juga menegaskan bahwa masih menjalani kajian-kajian untuk penerapan ERP. Tanggapan Anda dulu, Pak Mas Arya, mulai dari alotnya pembahasan, terus kemudian lamanya waktu pemberlakuan dan lain-lain seperti apa? Ya, tentunya dalam masa pandemi ini kita wajib memberi kelonggaran ya kepada pemerintah karena juga ada musibah yang sangat mendesak untuk ditangani, sehingga mungkin fokus dari pemerintah bukan hanya fokus anggarannya, Bang Irsal, tapi juga fokus perhatiannya memang harus geser dulu ke masalah kesehatan. Jadi kalau setahun ini ada perlambatan, ya saya kira itu suatu hal yang saya sebagai Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia bisa memaklumi. Demikian, Mas. Baik. Kita tahu bahwa sempat adanya uji coba yang dilakukan kalau nggak salah pada tahun 2015, kalau saya salah tolong koreksi Mas Arya. Ya. Kemudian ini juga sebenarnya pencanangannya sudah dari zaman pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada 2006 begitu ya. Pernah gagal, terus apa faktornya menurut Anda yang menyebabkan uji coba ini gagal begitu? Ya, jadi begini. Pertama, ERP sendiri kan sebenarnya adalah ikhtiar kita yang membatasi kendaraan di segmen-segmen yang paling padat dan sudah terlayani oleh angkutan umum massal yang baik. Nah, itu kata kuncinya ya, sudah terlayani angkutan umum massal yang baik. 2015 tentu kita belum menikmati sebagaimana sekarang ini. Jadi saya kira memang efektivitas ERP ya atau pembatasan kendaraan pribadi itu hanya akan efektif ya kalau sudah ada alternatif yang nyaman. Jadi memang saat yang tepat untuk kembali meninjau penerapan teknologi ERP ini untuk pembatasan lalu lintas, ya memang setelah MRT sudah berjalan. Dan sekarang kan MRT sudah dalam fase kedua ini, konstruksi didorong lagi ke utara, dan seterusnya nanti akan berkembang menjadi jaringan. Nah, itulah akan menjadi koridor untuk penerapan ERP sendiri. ERP adalah memaksa masyarakat beralih ke transportasi umum. Ketika tadi Anda mengatakan bahwa pada uji coba saat itu MRT belum diberlakukan, berbeda dengan sekarang yang MRT sudah diberlakukan dan mampu mengangkut beberapa warga dari daerah penyangga ibu kota ke ibu kota Jakarta. Terus kemudian nanti juga akan ada pemberlakuan light rail transit atau LRT begitu ya. Ada dua moda transportasi yang dimutakhirkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta begitu. Menurut Anda masih efektifkah ERP ini akan diterapkan? Dan Kadisub juga mengatakan bahwa akan kembali menerapkan di 2021. Masih realistiskah, Mas Harya? Justru akan semakin efektif dan semakin realistis karena kebijakan angkutan umum massal dan pembatasan lalu lintas itu bukan dua kebijakan yang bertolak belakang, tapi saling menguatkan. Ya, jadi ketika kendaraan pribadinya kita batasi, kita berharap pengguna kendaraan pribadi itu beralih ke moda berbasis rel tadi yang berkualitas tinggi ya, yang sangat nyaman gitu ya, stasiunnya sekelas mall mungkin ya, bukan seperti saya udah naik bus sejak tahun 80-an, jadi ya terminal atau halte bus saat itu memang jauh sekali daripada apa yang kita rasakan sekarang di MRT misalnya. Nah, dan juga sebenarnya ada satu hal lagi, Bang Irsal, sejak tahun 2015 tentunya
teknologi semakin berkembang ya. Jadi memang nggak ada salahnya juga kalau kita belum yakin dengan teknologi yang available saat itu ya, yang tersedia saat itu, kalau untuk kita menunggu. Tapi ya jangan menunggu terlalu lama. Itu saya juga sampaikan juga ke Pemprov DKI, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan, dan saya yakin mereka berikhtiar lah untuk segera menjalankan program ini. Baik, kita fokus pada MRT. Kalau dari catatan MTI sendiri, apakah ini cukup memobilisasi warga penyangga DKI Jakarta menuju Jakarta dengan adanya MRT ini? Ada catatan khusus nggak? Kita tahu bahwa 2020 hingga sekarang pandemi masih menghantam Indonesia begitu ya. Kebijakan PPKM dan lain sebagainya mengharuskan masyarakat bertahan di rumah. Tidak terasa begitu menyiksa ketika masyarakat membawa kendaraan pribadi, karena kemacetan yang belum berarti pun belum dirasakan. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi memang benar, sebelum pandemi ya kalau waktu itu MRT baru 1 tahun, tapi Transjakarta udah belasan tahun mereka mencatatkan rekor 1 juta penumpang per hari sebelum pandemi menghantam kita di awal-awal Maret ya. Sudah mulai ada ketakutan untuk menggunakan kendaraan umum yang tentunya pasti mau nggak mau akan terjadi ada kerumunan, dan memang kita masih perlahan-lahan bangkit dari itu. Nah ini yang saya dan saya juga paham ya, kebijakan ganjil genap juga diberi kelonggaran gitu karena memang menggunakan angkutan umum belum cukup aman dari segi pembatasan penggunaan COVID ya. Nah sekarang kan kita sudah mulai program vaksinasi sudah mulai berjalan. Jakarta juga alhamdulillah sudah yang saya dengar bergeser dari zona merah ke zona oranye. Artinya kita sudah harus kembali memikirkan program yang ya terpaksa tertunda karena COVID gitu ya. Jadi kita udah jangan sampai terlena gitu ya. Dan tapi gini, yang mau saya sampaikan begini, ini saya saya yakin lah ketika pandemi nanti teratasi, kita bisa kembali fokus ke program ini karena nggak ada niat sama sekalipun untuk meninggalkan hal tersebut. Toh program MRT juga terus dilaksanakan, begitu juga program infrastruktur unggulan ya, proyek strategis nasional juga tetap dilakukan. Saya kira itu adalah indikasi bahwa komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah itu sangat kuat terhadap pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Nah, dan juga sekarang udah mulai terasa, wah ini jalan sudah mulai kembali macet gitu. Iya. Ya, tadi Anda menyinggung soal ganjil genap, terus kemudian banyak masyarakat, kemarin juga kita punya liputan khusus terkait kemacetan DKI Jakarta yang sudah mulai terasa. Ini juga mungkin menjadi pikiran pemerintah DKI Jakarta untuk apakah melanjutkan ganjil genap ini di kebijakan PPKM selanjutnya. Tapi sebelum ke sana begitu, MTI punya catatan sendiri nggak ketika sebelum pandemi pemberlakuan ganjil genap ini seberapa besar efektif atau belum sama sekali berdampak terlalu signifikan terhadap mengurainya kemacetan di DKI Jakarta? Jadi gini, ganjil genap itu kan harusnya jadi solusi sementara ya, dan ini yang saya sudah sampaikan juga ke beberapa provinsi dan saya yakin mereka paham bahwa ini kan adalah solusi sementara IRP belum dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan gitu. Jadi memang kita memang jangan kalau bisa ada perbaikan menuju ERP ya itu yang dilakukan gitu. Jadi sekali lagi ganjil genap itu solusi jangka pendek menurut saya dan harusnya solusi sementara. Karena apa? Kalau misalnya ganjil genap itu diberlakukan berlama-lama, akhirnya gini, misalnya saya udah ingin menggunakan kendaraan pribadi gitu, dibilang ganjil genap, ya udah saya tinggal beli motor aja yang mungkin plat nomornya beda gitu. Misalnya saya punya mobil yang platnya genap, lalu saya beli sepeda motor yang platnya ganjil, atau mungkin ya beli sepeda motor karena beralih. Dan sebenarnya kan itu problemnya ketika ganjil genap itu memberi kelonggaran kepada sepeda motor, akhirnya ya kita lihat ada pengguna kendaraan pribadi ya, mobil roda 4 ini ada 2 pilihan kan, bisa beralih ke motor atau angkutan umum. Jadi sekarang kalau kita lihat semakin banyak motor ya karena memang ada kelonggaran yang diberikan oleh jadi itulah kenapa ganjil genap itu memang
memang sifatnya itu harusnya sebagai solusi sementara. Gitu. Baik, sayang sekali kita tidak bergabung bersama BPTD dan juga Kadisub DKI Jakarta untuk lebih memastikan lagi sampai mana pembahasannya. Karena beberapa waktu lalu Kadisub DKI Jakarta juga Pak Safrin Liputo mengatakan bahwa masih dalam pembahasan. Nah, bahasan ini yang kita perlu tahu sejauh mana begitu. Kalau MTI sendiri apakah pernah dilibatkan atau tahu perumusan berkas-berkas apa saja yang mungkin saat ini sedang disiapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Mas Harya? Terus terang sejak pandemi saya belum dikontak lagi mengenai hal tersebut. Jadi, tapi ya, dan yang saya pahami adalah ya mungkin memang karena teman-teman di Dinas Perhubungan maupun di pemerintahan pada umumnya ya harus fokus ke perhatiannya harus fokus ke pandemi gitu. Baik, ini juga akan diterapkan di beberapa jalan kota penyangga ibu kota begitu ya, sebut saja Depok, terus kemudian Tangerang, Bekasi dan lain sebagainya. Sejauh ini mungkin MTI apakah sudah tahu bagaimana sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta dengan kota-kota penyangga tadi? Tapi jangan dijawab dulu Mas Arya karena kita harus break sejenak, pemirsa Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.